Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Revina Nurmina. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai stoikisme. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwasanya yang akan saya bahas ini hanyalah dasar dari stoikismenya saja. Oleh karena itu, mari kita mulai dari pembahasan yang awal. Apa itu stoikisme? Stoikisme ini bukan aliran agama ataupun kepercayaan ataupun bahkan aliran sesat ya. Ini jauh dari kata itu. Stoikisme ataupun Stoa adalah nama sebuah aliran filsafat Yunani kuno yang didirikan di kota Athena, Yunani oleh Zeno dari Citium pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Stoikisme ini cakupannya sangat luas, tapi secara simpelnya stoikisme ini banyak sekali mengajarkan mengenai pengendalian diri, mengontrol emosi negatif, dan mensyukuri atas kebahagiaan yang telah kita rasakan. Stoikisme ini juga dikembangkan ajarannya oleh Seneca si pedagang, Marcus Aurelius Kaisar, Epictetus budak. Dengan hal ini kita bisa mengetahui bahwasanya stoikisme ini sangat amat menyeluruh, bukan hanya untuk kalangan tertentu saja. Stoikisme ini mendefinisikan hidup terbagi menjadi dua dimensi. Yang pertama ada dimensi internal, dan yang kedua ada dimensi eksternal. Nah, hal inilah yang disebut sebagai dikotomi kontrol. Dimensi internal merupakan sesuatu hal yang bisa kita kontrol atau yang bisa kita kendalikan. Contohnya seperti diri kita sendiri, respon kita, reaksi kita, tanggapan kita. Ini merupakan sesuatu hal yang bisa kita kontrol. Yang kedua adalah dimensi eksternal. Dimensi eksternal ini adalah sesuatu hal yang tidak dapat kita kontrol. Contohnya adalah pendapat orang lain, tanggapan orang lain. Dan dengan landasan seperti ini membantu kita bahwasanya kita ini seharusnya fokus terhadap hal-hal yang dapat kita kontrol atau kita kendalikan. Bukan hanya membantu fokus kita, akan tetapi membantu kita menerima kenyataan dan memahami bahwasanya tidak semua hal berada dalam kendali kita. Itu berarti tidak semua hal dapat berjalan dengan apa yang kita mau, dan mengajarkan kita untuk menerima dan belajar menjadi lebih baik, bukan malah menyalahkan hal yang terjadi kepada kita. Akan tetapi kebanyakan orang menyimpan kepuasan atau kebahagiaannya berada di dimensi eksternal, yang dimana sesuatu hal yang bahkan tidak bisa kita kontrol. Nah, maka ini yang harus kita rubah, yang dimana kebahagiaan kita harus kita taruh di dimensi internal, yang dimana sesuatu hal bekerja atas kehendak kita, atas apa yang kita inginkan. Makanya ada istilah yang disebut sebagai premeditatio malorum, yang dimana kita diajarkan untuk mengimajinasikan hal-hal yang bisa membuat sesuatu menjadi gagal. Bukan berarti kita bersifat pesimis, akan tetapi kita mempersiapkan hal-hal buruk yang akan terjadi kepada kita. Karena apabila hal buruk itu terjadi, respon kita cenderung akan biasa saja dan memudahkan kita untuk bangkit kembali. Namun apabila hal baik terjadi, tentu saja kebahagiaan kita akan bertambah karena hal yang tidak bisa kita kontrol berjalan dengan baik. Epictetus pernah berkata, kalau kamu berharap dunia ini akan memberi apapun yang kamu mau, kamu akan merasa kecewa. Tapi kalau kamu menerima apapun yang dunia berikan kepada kamu, maka hidup kamu akan lebih tenang. Kita kasih contoh kecilnya terlebih dahulu. Ketika kamu mengikuti wawancara untuk masuk ke dalam perusahaan, hal yang dapat kamu kontrol ialah dirimu sendiri. Dengan cara kamu merespon atau menjawab pertanyaan dengan baik, masalah kamu diterima atau tidak itu bukanlah hal yang bisa kamu kontrol. Dan apabila kamu tertolak, kamu mungkin akan merasa sedih. Tapi kesedihan itu tidak akan berlarut-larut, karena kamu telah mengetahui bahwa hal tersebut akan terjadi. Sehingga yang membuat kamu melangkah lebih jauh untuk mencari jalan keluar dengan cara belajar atas kejadian tersebut, dan bangkit menjadi lebih cepat, karena apabila kita berlarut-larut dalam kesedihan itu hanya akan menghabiskan waktu kita. Maka dari itu kita harus memiliki kendali penuh atas diri kita sendiri, bahwasanya tidak semua hal memerlukan atau membutuhkan reaksi kita terhadap sesuatu yang terjadi. Marcus Aurelius pernah berkata, itu tidak menyakitiku kecuali aku menganggap kejadian itu menyakitkan untukku. Aku bisa memilih tidak. Dan saya juga telah mengimplementasikan ilmu filsafat ini terhadap kehidupan saya, dan
dilihat dari dampaknya sangat amat berdampak positif dan berdampak baik, bukan hanya untuk mengontrol emosi, bukan hanya untuk mengubah pandangan kita bahwa dunia itu tidak semuanya bisa kita kendalikan, akan tetapi mengontrol emosi, bagaimana cara kita bertindak, mensyukuri apa yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti itu teman-teman. Dan menurut saya ilmu filsafat ini sangat cocok apabila teman-teman sulit mengontrol emosi, terus selalu overthinking terhadap sesuatu dan menganggap kita itu tidak boleh gagal, karena kegagalan itu adalah hal yang wajar. Justru kegagalan itulah yang akan membantu kita untuk menempuh jalan yang lebih jauh dari sebelumnya. Tapi perlu digarisbesarkan kembali bahwasanya maksud dari kita menerima yang dunia berikan kepada kita bukan berarti kita tidak berusaha akan hal tersebut. Tetapi ketika kita telah berusaha memaksimalkan hal tersebut, itu berarti kita tinggal menerima apa hasil yang kita terima atau apa yang dunia berikan kepada kita. Karena apapun keadaannya atau situasinya, yang mempengaruhi diri kamu adalah dirimu sendiri, bukan dari situasinya. Makanya kendali diri di sini sangat penting. Nah, itu dia pembahasan mengenai stoikisme ini. Stoikisme ini sangat panjang, tapi aku membahas secara singkatnya saja, dasarnya saja. Karena apabila dibahas ini lebih dari 1 jam sepertinya teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.